Nah ini kan si Nada masih kecil ya. Kalau ya which is nggak mungkin insya Allah. Kalau tiba-tiba Aska jatuhnya pada Nada. Kalau buat Sabrina kan masih ya kalau romantisme masih first marriage yang everything is Disney lah. Dan mudah apa enggak ya nggak mudah. Berantem apa enggak ya berantem. Sering lu berantem. Katanya kita freedom of speech. Ini lucu, orang-orang mendukung freedom of speech. Tapi begitu orang bicara, orang-orang merundung. Ya kalau kita nggak ngomong, kalau kita diem aja, terus buat apa gue punya media sebesar ini? Tujuannya apa? Gitu lagi. Kenapa sih nggak dilegalin aja judi? Berarti lo kalau ada wacana ganja yang mau dilegalkan, lo setuju? Setuju. Setuju ya? Sangat setuju. Iya. Nah ini kan si Nada masih kecil ya. Kalau ya which is nggak mungkin insya Allah. Kalau tiba-tiba Aska jatuhnya pada Nada, jangan sampai dibuat buat aneh-aneh ya netizen. Kalau tiba-tiba jatuh cinta, cinlok gitu. Ya karena tidak ada hubungan darah ya nggak ada masalah. Kalau secara logika gitu ya, ya. Nggak ada masalah ya? Ya nggak ada masalah, cuman ini kakak ade beneran kayak kakak ade berantem mulu. Oh gitu? Berantem pukul-pukulan atau jambak-jambakan? Enggak, berantem iseng aja mulu. Mulut? Berantem, ya pokoknya debat mulu aja, berantem aja. Oh gitu? Wah udah. Nah lu sebagai kepala keluarga ini, bagaimana tips parenting lu ke anak-anak ini lagi berantem nih? Atau lu biarin aja, sampai mereka capek sendiri? Biasanya kalau Askanya udah mulai berdiri, udah mulai matanya udah mulai berbeda, nadanya mulai oke. Misalnya kata-kata apa sih? Gini berantem apa sih? Berantem karena yang satu petakilan, yang satu orangnya diem. Yang diem siapa? Yang petakilan siapa? Ya Aska kan diem, orangnya kan diem gitu. Yang satu kan petakilan. Jadi sering isengin Aska gitu. Oh gitu. Minta dibully sama kakaknya. Gitu. Terus. Jadi lama-lama mungkin Askanya ini kayak begitu gitu. Terus udah mulai oke katanya gitu. Oh berantem mulu tiap hari. Tiap hari? Iya. Wow. Mulu tiap hari. Biasa itu. Iya ya. Dan setelah gue tanya sama Sabrina juga, iya gue sama kakak gue dulu juga berantem mulu tiap hari. Iya sih, apalagi mungkin Nada juga, Nada tuh punya kakak adik nggak? Nggak punya. Mungkin dia merasakan kehadiran seorang kakak, jadi dia seneng gitu ya. Iya makanya gitu. Makanya. Oke, tips komunikasi dalam keluarga baru lo sekarang gimana? Komunikasi dalam keluarga baru masih sama istri? Sama Nada, sama istri, kan ini kan masih baru ya, bukan yang udah puluhan tahun, ini kan masih baru. Pernikahan berapa tahun? Udah? 3 bulan. 3 bulan kan? Ah masih baru berarti. 3 bulan. Tips komunikasinya? Kan bedanya pacaran sama aja ya? Beda. Bedanya gini, bedanya kalau foto di ranjang udah nggak dibully netizen. Nah, gua selalu mengatakan bahwa we need to build the romanticism, gitu. Kalau gua pulang dan sebagainya, misalnya, ya lu jangan lagi maskeran putih-putih pakai sanggulan deh, gitu. Maksudnya? Ya kan kalau ibu-ibu zaman dulu, suaminya pulang, dia lagi maskeran timun di mata, ini sanggulan 2, cepolan. Oh, iya di rumah maksudnya. Gitu. Kalau gue pulang atau kalau gue lagi kerja, baru pulang kerja atau pagi bangun dan sebagainya, I ask her, would you mind to present yourself? Gitu. Karena dengan begitu gue seneng gitu, gue happy gitu dengan pakaian tidurnya, dengan apanya kan sah kan, nggak ada yang salah dong. Dengan itu menurut gua romantismenya lebih terbangun gitu, karena seperti yang lu bilang, kalau enggak lu lagi gitu ya. Iya, karena kan pasti namanya orang nikah keburukannya satu-satu ketahuan kan, kentut sembarangan misalnya gitu kan. Nah jadi yuk kita bangun romantisme itu
bareng-bareng lah intinya gitu. Kalau lo pulang jam 4 pagi, masa harus make up juga, harus pakai dandan gitu juga? Untungnya saya tidak pernah pulang jam 4 pagi, dan kalau saya pulang jam 4 pagi kayaknya bakal diikutin sama dia. Ya siapa tahu syutingnya pagi ya kan? Ya, tapi kayaknya kalau udah pulang, kalau izinnya jam 4 pagi kayaknya gue di mobil deh gitu. Cemburuan dia? Oh iya. Oh iya, lo juga cemburuan nggak? Saya lebih tidak. Enggak ya? Saya lebih tidak. Kalau guanya lebih tidak gitu. Gitu Kalau, ya? Bukan berarti tidak peduli ya. Oke. Bukan berarti nggak peduli ya. Cuman mungkin gini lah. Ini kan pernikahan pertamanya dia. Iya. Ya. Kita kan udah melewati Iya, 2 kali. masa acak adul, naik turun dan sebagainya gitu ya. Kalau buat Sabrina kan masih ya, kalau romantisme masih first marriage yang everything is Disney lah gitu kan. Kalau kita kan udah ngalamin ya sometimes shit Rasional happen, aja. rasional dan sebagainya gitu. Tapi gue menghargai dia bahwa ya udah ya gue ikutin gitu. Apalagi kan usia dia juga jauh lebih muda dibandingkan gue gitu. Jadi ya bersyukur lah. Lo ngebimbing dia berarti ya? On some cases iya, karena jadi ini kan kalau gue boleh muji dia, ini anak pinter. Dia very edukatif gitu kan, S2, sekolah, sekarang mau ambil S3 gitu. Tapi secara emosional di usia seperti itu kan masih tinggi-tingginya gitu lah. Masih kalau ada yang komen dijawabin lah intinya gitu kan. Kan. Nah, gue kan harus ngayomin dia bahwa enggak selamanya loh ini begini loh, ini harus begini loh, harus tenang loh, harus begini, karena yang tadi gue bilang emosional sama rasional kadang-kadang jalan emosional duluan gitu. Nah ini gue harus ngajarin dia untuk jalannya rasional dulu gitu, dan mudah apa enggak ya nggak mudah, berantem apa enggak ya berantem. Sering lo berantem? Sering. Jangan aku. Oh enggak, tapi kita nggak akan seperti keluarga Sule, tenang aja. Mulai tadi sambit deh. Anda yang mancing kan? Ada yang mancing Anda yang ini. mancing. Enggak, kalau berantem ya sering lah. Nggak mungkin lah. Bullshit kalau dibilang keluarga nggak pernah berantem tuh. Gue jarang sih alhamdulillah. Iya, tapi kan pernah berantem dong. Enggak, paling beda pendapat doang. Kalau berantem nggak pernah, alhamdulillah. Ya berantem tuh bukan pukul-pukulan loh ya. Tendang-tendangan. Jambak-jambakan, ya pinjam-pinjaman lipstick. Kalau berantem sering, karena ya sering, tapi bukan sering maksudnya tiap hari dan sebagainya, enggak gitu. Maksudnya ya sebulan sekali adalah yang saling tidak setuju. Oke. Ya, berarti beda pendapat aja. Beda pendapat. Oke. Nah, ini kan lu udah pernah Tapi dia banyak kan ngalah sih. Dia banyak ngalah ya? Lu bersyukur tentang itu berarti ya? Iyalah. Oke. Hikmah dari pernikahan yang ini. Yang ada ini nggak lo memang- berubah di masa lalu yang misalnya, oh mungkin gue pernah punya kesalahan di masa lalu di pernikahan sebelumnya, terus gue berubah di masa sekarang gitu. Saya tidak pernah merasa saya punya kesalahan di Oh, gitu ya? di masa lalu masalahnya. Oke. Jadi nggak ada berubah-berubah ya, tetap aja seorang Debbie ke yang sama nih ya? Gini, ya pasti kalau terjadi perceraian dua-duanya salah lah, gitu ya, pasti dua-duanya salah. Cuman maksud gue, kan pernikahan itu menghasilkan seorang anak ya, yang bukan menjadi sebuah kesalahan kan, menurut gue gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang berubah dari pernikahan masa lalu dengan masa sekarang, mungkin usia, Kedewasaan. Okay. karena zaman itu kan memang gue masih muda, terus kerjaan juga masih banyak banget, gangguan masih banyak banget. Zaman itu kan gue show off air gila-gilaan, bisa sebulan bisa tidur di bus loh, ya tau lah gitu kan, bisa tidur di bus. Terus show zaman itu kan di klub malam lah, di mana lah, yang alkohol lah, yang cewek lah, yang apalah, yang apa. Itu kan zaman itu kan masih begitu gitu kan. Nah, kan gue udah ngelewatin itu semua gitu. Jadi maksudnya kalau sekarang tuh gue lebih seneng di rumah gitu. Gue lebih seneng nikmatin di rumah, nonton Netflix, lebih seneng makan gitu. Sekarang jadi lebih stabil kali sekarang. Lebih stabil lah gitu, lebih stabil. Dan
Dan sosial media sudah banyak ya di mana-mana ya. Kalau saya kemana-mana ketahuan ya. Jadi kamera juga udah sekarang semua handphone kamera ya. Betul, masuk lambe turah ya. Jadi mungkin gue lebih stabil. Jadi sebenarnya lebih kokoh lah kalau dibandingkan dulu ya, gue jauh lebih kokoh. Nah, kayak tadi lu bilang pulang jam 4, ya dulu ya kalau show seperti apa? Iya. Kadang-kadang di luar kota, kadang-kadang begini, kadang-kadang bisa pulang jam 3, jam 4, kadang-kadang after party, kan bisa begitu kan gitu. Kalau sekarang bukan tidak mau after party, lebih ke tidak kuat. Wes tuwe. Iya. Sekarang if you wanna drink, you drink at home. Iya, gitu. betul. You listen to the music, you drink at home. Iya. Kebahagiaannya beda, udah bukan di luar tapi di dalam. Iya, gitu. Sekarang lebih nyantai, gitu, lebih enak. Lebih gitu. kalau ngomong ngumpul jangan tempat luar tapi di rumah-rumah teman-teman aja yang lebih private gitu. Lebih private aja 3-4 orang, 5 orang gitu kan, lebih musik nggak kenceng-kenceng banget ya kan. Kita udah budak bos gitu kan. Iya. Sama lah. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan gue terakhir ya. Lu orangnya sangat kontroversial sekali ya. Selalu podcast tuh klarifikasi segala macam, sampai lu dikeruduk ormas, sampai lu harus siap dibully, disomasi segala macam ya kan. Apa yang lo lakuin ke depan? I gonna do the same because here's the thing, if you believe in freedom of speech ya, katanya kita freedom of speech. Ini lucu, orang-orang mendukung freedom of speech. Tapi begitu orang bicara, orang-orang merundung. Kalau Anda merundung, jangan bicaranya freedom of speech. Gitu. Karena kalau kita nggak berani bicara, maka toa lain yang akan bicara. Nah, kalau toa lain yang bicara, tidak akan ada keseimbangan. Gitu. Jadi menurut gue, kalau gue ngomong, ya gue ngomong. Of course, I know the risk. Gue tahu resikonya. Gue disomasi 87 somasi. Ada yang dilaporin nggak? Ada. Terus hilang gitu aja, selesai? Ya, karena gue juga nggak goblok ya, maksud gue ketika gue ngomong gue tidak letterlek ngomong Maya Estianty itu perempuan, nggak gitu. Gue juga nggak ngomong tentang fisik lu, gue nggak ngomong tentang itu lu, gue ngomong tentang prinsip gitu. Misal ya, gue nggak setuju nih sama Maya punya podcast dengan anaknya Sule. Karena kalau menurut gue begini. Itu mention orangnya kan berarti kan langsung gitu ya. Iya. Gue nggak akan ngomong wah Maya Estianty itu goblok banget nggak gue nggak lari ke sana gitu. Jadi kalau lu nggak setuju ya lu ngomong aja ke gue gitu maksud gue. Ya it's okay because this is freedom of speech. Dan setiap kali gue ngomong, gue nggak pernah punya rasa nggak suka sama orangnya. Tidak pernah sama sekali. Ini yang orang-orang ini very important. Ini yang orang-orang nggak sadar. Gitu. Gue nggak pernah punya kebencian sama orangnya, sama sekali. Yang gue omongin adalah membahas apa yang diomongin pada saat itu. Gitu. Ya kayak contohnya kemarin gue kan lagi kasus gede-gedean. Terus saya lihat Pak Ahmad Syahroni ngomong, udahlah di stop gitu. Ya udah gue bikin video aja buat dia. Pak, kalau Anda anggota DPR, tolonglah gini, coba urusin kasus pesulap merah aja lah mendingan gitu. Ya gue ngomong aja gila aja gitu dan sebagainya. Tapi kalau orang mengerti, kayak Pak Ahmad Syahroni ngerti, malah video gue diposting ulang sama dia gitu. Jadi lucu gitu. Kalau orang nggak ngerti, Iron Man gue kayak lo takut. Iya, kalau orang nggak ngerti dia sakit hati kan gitu kan maksudnya kan. Kan jadi sakit hati. Nah, tapi kalau gue kayak gini. Kita tuh sekarang ada di sistem di mana semua orang bisa bicara apapun yang mereka mau. Ya, apapun yang mereka mau. Nah, mereka harus bisa bedain, lu benci orangnya atau lu benci cara berpikirnya. Kalau lu benci cara berpikirnya, nggak apa-apa. Kalau lu benci sama orangnya, ini yang jadi masalah. Iya, jadi ujaran kebencian. Ini jadi ujaran kebencian. Karena kayak sekarang kalau kita bicara politik dan sebagainya, kadang-kadang kalau gue ngeliat, kok udah ke fisik ya. Orang jatuh diketawain. Ya karena lawak-lawak di Indonesia juga gitu, makin jatuh makin ketawa kita. Iya, benar. Contohnya misalnya ada pejabat, nanti pejabat kepalanya kebentur pintu misalnya gitu. Wah, diketahui, makanya azab begini. Itu nggak ada urusannya dengan kinerja gitu. Iya. Kalau lu mau sikat, lu sikat kinerjanya, bukan orangnya. Misalnya mau sikat Presiden Jokowi, sikat kinerjanya, bukan Pak Jokowinya gitu. Polisi sikat kinerjanya, bukan polisinya gitu. Nah,
Nah kalau menurut gua, kenapa gue berani ngomong, kenapa gue berani bongkar? Kemarin kan kasus yang baru gue bawa heboh banget itu gara-gara pelecehan seksual 40 murid lebih dan sebagainya. Wah itu kan heboh banget kan, karena wah yang satu backing siapa, satu begini, satu begini. Cuma buat gue, ya kalau kita nggak ngomong, kalau kita diem aja, terus buat apa gue punya media sebesar ini, tujuannya apa gitu. Dan kadang-kadang memang gue capek. Jadi contohnya kayak, kenapa gue, undang Maya dong ke sini, karena I want to having fun. Oke. Karena kayak tadi ngobrol sama lu, actually we are having fun. Yeah. Kita kan nggak ngebahas, kita kan ya udah ketawa ke TV aja gitu kan. Cuman kadang-kadang gue tuh gatel banget ketika ada sesuatu dan orang nggak mau ngomong. Nah, ini kalau gue mau protes nih, berapa banyak artis-artis atau selebriti yang punya media sosial dengan toa segitu besarnya, segitu besarnya, tapi tidak mau ngomong. Itu gue. Ya, gue nggak ngomong lu. Nggak, kalau gue nggak seneng ribut soalnya. Ya, oke. Kalau lu? Gue bukan ribut, gue begini permasalahannya. Kalau mereka nggak ngomong, yang mereka lupa satu, kalau ini diam, maka ini akan ngomong. Iya, betul. Nah, kalau ini ngomong sendiri nggak ada pembandingnya, jadi nggak yin yang gitu loh. Nah, ini ada dua hal yang ini nggak mau ngomong. Satu, karena nggak mau ribut kayak lu. Kalau lu, gue percaya nggak mau ribut. Satu, takut kehilangan endorse. Karena kalau terlalu banyak ngomong, produk nggak berani masuk. Oke. Gitu. Nah, ya gue juga nggak nyalahin. Karena itu hak-haknya mereka juga, bukan media sosial gue juga gitu. Untungnya adalah entah gimana brand tidak bermasalah dengan gue. Karena emang lo image-nya brandingnya emang berani, vokal, kontroversial, dan memang nggak suka kedamaian, soalnya ribut. Ya, untungnya begitu. Begitu. Jadi gue juga nggak nyalahin ketika orang takut untuk berbicara, ya gue juga nggak nyalahin gitu. Tapi menurut gue kenapa gue berbicara? Karena kalau gue nggak bicara, nggak banyak yang ngomong gitu. So I need to. Jadi lo sebagai tokoh penyeimbang yang vokal yang lain nih, kalau ada yang kayak tadi tiba-tiba ada yang vokal siapa yang nggak berani, yang berani ngomong, lo adalah penyeimbangnya ya? Ya kayak kemarin misalnya kasusnya polisi gitu. 303. Nah, ketika polisi yang kemarin aja versinya Sambo, YouTuber nggak ada yang bahas. Ya nggak berani, bos. terus. Ya gue akan mencoba untuk ngambil orang yang memang berhak untuk bicara lah, contohnya gitu, untuk bahas. Kayak Judi 303. Ya gue mau cari orang yang bisa untuk bicara gitu. Karena gini, gue nggak ngejelekin polisi, gue nggak ngejelekin siapapun. Gue ngebuka, ini loh yang terjadi, ini loh faktanya gitu. Ya pasti ada yang tersakiti gitu. Tapi ya faktanya seperti ini. Dan kayak perjudian dan sebagainya itu kan sebenarnya bodoh. Sampai dari tahun jebot sampai nanti kuda gigit batu juga nggak akan hilang kok. Iya, betul. Makanya kemarin bahkan gue ngomong, gue di cancel lagi. Kenapa sih nggak dilegalin aja judi? Loh, gue di cancel banyak orang. Wah gila, Deddy Corbuzier menyarankan dilegalkan judi. Loh, bukan masalah gue ngelegalin judi, nggak akan hilang. Gue bilang. Iya, sampai mampus. Sampai mati nggak akan hilang. Kalau dilegalkan bisa jadi devisa. Nggak akan hilang. Di Singapura itu, lo tahu ada perjudian besar. Orang Singapura nggak boleh masuk, wisatawan disuruh masuk. Iya. Itu apa nggak devisa besar untuk negaranya? Iya. Sekarang diilegalkan, tapi ada. Uangnya kemana? Iya. Masyarakat ribut. Kan gitu. Iya. Prostitusi diilegalkan. Wah, apa di Surabaya, Doli ditutup. Wah, Anda pikir nutup Doli bagus? Doli ditutup, berkeliaran di mana-mana. Betul. Sekarang open BO. Jadi lebih gampang. Kalau dulu saya harus ke Doli, sekarang saya paket antar rumah. Iya. Jadi yang dibubarkan bukan Dolinya, sistem dan konsepnya dong. Bisa nggak gitu. Cuma kita kan berhadapan dengan orang-orang yang terlalu ini banget. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya Doli dibubarin, wah masyarakat heboh. Wah hebat, wah luar biasa Doli ditutup begini. Iya, berkeliaran di mana-mana. Iya. Lu bubarin Doli. Tuh, pekerja-pekerjanya kerjain jadi PNS. Kasih gaji pendapatan yang sama coba, bisa nggak? Iya. Kalau nggak bisa, ya kemana-mana bos.
Berarti lo kalau ada wacana ganja mau dilegalkan, lo setuju? Setuju. Setuju ya? Sangat setuju. Iya, iya. Sangat Untuk setuju. yang orang-orang sakit ya? Karena gini loh, ganja dilegalkan itu kan harus ada prosedurnya. Ya kan? Apa bedanya sekarang gue bilang ganja dilegalkan setuju apa enggak? Sekarang gue tanya, Alprazolam dilegalkan nggak? Ya. Dilegalkan kan? Dilegalkan. Legal. Bisa ditangkap nggak? Bisa kalau tidak ada surat Iya. dokter. Iya. Apa bedanya dengan Iya. ganja harus ada surat dari dokter? Kalau orang ini butuh THC-nya, boleh kok sebenarnya gitu. Apakah gua sekarang ngeganja? Enggak. Kenapa? Karena ada hukumnya. Iya, betul. Makanya gue bilang sama teman-teman gue nggak ada masalah dengan orang ganja, cuma lu goblok. Karena hukumnya ada, gitu loh. Kalau hukumnya nggak ada, ayo kita mengganja aja bareng. Tapi hukumnya ada, kita jangan goblok. Iya, betul. Nah, Alprazolam tuh legal kok. Gue nunjukin ke kepala BNN, nih Pak, saya pakai Alprazolam. Iya. Ini resep dokter. Oh ya nggak apa-apa, ada resep dokter. Iya, dokter nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nah, kalau ganja bisa dilegalkan seperti itu ya, seperti itu, bukan dijualan di mall-mall. Karena di Amerika kan udah dijual di Ya, kayak toko-toko handphone. Betul. Keren tempat ini jualannya. buset Iya, deh di soalnya- jalanan, island-island jualnya ganja semua kan di Amerika kan. Ya kita belum nyampe sana lah Iya. gitu. Jangan, soalnya kayak banyak yang pakai sembarangan. tuh. Betul. Nah, tapi kalau dilegalkan untuk Obat. kenapa enggak? Iya. Why don't we try gitu Iya. loh. Kenapa nggak kita coba? Sekarang ada yang namanya kratom, tau nggak? Masih legal. Apa tuh? Kratom. Kratom tuh apa? Kratom itu tumbuhan. Efeknya itu katanya 3-4 kali lebih kuat dibandingkan ganja. Wow. Tuhan Legal. menciptakannya luar biasa ya. Masih legal. Itu berarti apa namanya? Herbal. Iya, legal. Dan efeknya hampir sama. Beli di Tokopedia ada. Weh. Legal. Oh ya? Sangat legal. Pernah coba lo? Pernah. Rasanya gimana? Ya, kalau di gua, jujur aja gua entah kenapa gua nyoba nggak terlalu Ngefek. ngefek. Tapi teman gua nyoba nge-fly. Oh. Udah nyoba, karena masih legal. Dan ini masih diperdebatkan di BNN dan di narkoba, apakah ini akan masuk ke golongan-golongan tertentu. Tapi sampai detik ini, itu belum masuk. Iya. Mushroom kan dulu legal. Iya. Kemudian masuk golongan psikotropika. Bali mushroom kan dulu Iya, legal. Oh, dijual di jalanan Iya, kok, iya. Mai. Iya kan? Kecubung sampai sekarang masih legal. Ayo. Iya. Jadi lu setuju ya? Daripada anak-anak itu ngelem pakai aibon. Iya. Bener sih, bener. Udah nge-fly, mati lagi gitu kan. Zat kimia lagi, kalau itu kan bener-bener herbal ya? Iya, gue tidak mendukung ya kalau ini digunakannya untuk rekreasi dan sebagainya. Iya, Tapi iya. kalau ini digunakan untuk kesehatan, Iya. untuk apa, kita nggak usah ngomong panjang lebar. My sister, kakak gue yang cewek itu kena PSP. What is PSP? Itu seperti stroke, Oke. tapi menjalar, Di seluruh tubuh. pelan-pelan. Wow, terus? Oke, so bad. Imagine lama-lama tangan lu nggak bisa gerak, mulut lu mulai nggak bisa gerak, mata lu mulai nggak bisa ngedip. Imagine that. My sister now is torture kan, Iya. betul nggak? Ada loh yang menyarankan, udah deh bawa aja ke Thailand. Thailand juga legal ya? Ya, bawa aja ke Thailand, ganjain aja. Ya why not kalau emang itu adalah medisinnya gitu kan? Kan Sama ada. seperti obat tidur tadi itu kan? Iya, kan Iya. ada gitu kan. Iya. Ya, maksud gue bukan dilegalkan untuk semua orang, tapi ya cobalah Untuk digituin. obat. Untuk obat. Iya. Orang negara-negara yang udah mencoba kok Iya, gitu. iya. Kenapa kita enggak kan Iya, gitu. iya, iya. Intinya sih gitu. Iya, betul. Toh yang jadi haram adalah khamer, bukan yang herbal. Tit. Ya wes lah, kita udah ngobrol panjang lebar. Thank you Om Ded, Thank you. sharing tentang kesuksesan anak-anak dan juga Thank you ya. ya obrolan-obrolan yang nggak penting ini. Gue mau nanya satu deh, lu tuh suka nggak sih dipanggil Bunda Maya sebenarnya? Gue dari awal mungkin karena Nggak mulai siapa sih? anak gua kan manggil gue Bunda. Terus orang-orang rumah gue waktu saat gue bikin Ratu itu manggilnya Bunda. Karena kebiasaan anak-anak gue, Bunda mana Bunda gitu loh. Akhirnya manggilnya Bunda. Keterusan sampai sekarang manggilnya Bunda. Udah kayak nama, bukan Ya lagi makanya udah kayak Bunda Maya tuh udah kayak nama. panggilan kan Heeh. akhirnya kan. Iya. Bukan kayak ibu gitu loh. Itu sama kayak Om Ded gitu kan manggil gua kan, iya.
udah nggak bisa diganti kayaknya. Diganti bangke mami juga nggak mungkin, atau misalnya Jangan mami. Image saya langsung beda kok Anda bilang itu. kayak mami Germo gitu ya. Jangan mami, udah bunda aja. Iya, itu sih. Kenapa lo nanya gitu? Nggak, karena sama kayak gue dipanggil Om Ded tuh gara-gara Nikta Gina pada saat di Hitam Putih, kalau manggil gue Om Ded di TV, akhirnya semua orang manggilnya Om Ded gitu. Iya. Udah kebiasaan, bahkan orang yang lebih tua sama gue manggil gue Om Ded. Iya. Ya kan? Kayaknya juga orang yang lebih tua dari lu manggil lu Bunda Maya juga. Ya, apa lu berarti sampai setua apapun manggilnya enak Om. Iya, bukan opa kan? Enakan Kak Seto dong. Oh iya, Kak Seto ya. Kakak terus ya. Iya, apapun Kak Seto. Iya. Kalau gua kan Bunda ya, udah ibu aja selama hidup kan. Iya, dia kakak terus. Iya, betul. Iya, kan? Setua ini ya. Oh, iya. Ya wes guys, thank you Om Ded. Thank you ya. udah sharing and see you in the next content. Bye bye. Bye bye. Close the door.